Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di perkuliahan hari ini. Topik yang akan kami bahas adalah negara dan hukum. Adapun nama-nama anggota kelompok 7, Harsiah, Harisatu Saniyah, dan Muhammad Fairuz Abdillah. Sedangkan acara yang kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi yang pertama. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Istilah negara hukum baru dikenal pada abad 19, tetapi konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Pemerintah berdasarkan hukum adalah suatu prinsip di mana menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga negara harus tunduk kepada hukum dan berhak atas perlindungannya. Secara sederhana, supremasi hukum bisa dikatakan bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan berdasarkan keadilan dan rasional. Rumusan masalah. 1. Pengertian dan tujuan negara. 2. Pengertian dan tujuan hukum. 3. Pengertian Indonesia sebagai negara hukum. Tujuan pembahasan. 1. Memahami pengertian negara. 2. Memahami pengertian hukum. 3. Memahami tujuan negara. 4. Memahami tujuan hukum. 5. Memahami bagaimana Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang pertama atas nama Muhammad Fairuz Abdillah. Kepada Muhammad Fairuz Abdillah saya persilakan. Negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Dan selanjutnya, tujuan negara. Tujuan negara. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat mencapai keinginan secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, memelihara dan menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Dan selanjutnya adalah teori negara. Yang pertama ada teori ketuhanan. Teori ini meyakini sebuah negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Dan teori yang kedua, teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian antar masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Dan yang ketiga, teori kekuasaan. Teori ini berarti bahwa suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan suatu negara. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Harsiah tentang hukum. Kepada Harsiah dipersilahkan. Selanjutnya adalah hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia. Sebenarnya, banyak sekali beberapa pengertian definisi tentang hukum ini, baik itu menurut beberapa ahli maupun pengertian secara umum yang lainnya. Di sini kami mengambil salah satu pendapat dari ahli, yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan aturan yang bukan hanya dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku bagi hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi hukum juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.
Oke, selanjutnya klasifikasi hukum. Nah, di materi kami ini, hukum kami golongkan menjadi 8 jenis. Yang pertama, hukum menurut sumber formal, mencakup hukum undang-undang, hukum kebiasaan, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, menurut fungsinya. Ada hukum material dan ada hukum formal. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya. Ada hukum nasional dan ada hukum internasional. Yang keempat, menurut bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang kelima, menurut kekuatannya. Ada hukum memaksa dan ada hukum mengatur. Yang keenam, menurut fungsinya. Ada hukum material dan ada hukum formal. Yang ketujuh, menurut waktunya. Ada hukum positif, hukum negatif, dan hukum alam. Yang terakhir, menurut luas berlakunya. Ada hukum umum dan ada juga hukum khusus. Lanjut, tujuan dibuatnya hukum. Dibuat dan diciptakannya hukum pasti mempunyai sasaran yang ingin dicapai. Yang paling utama adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan adanya keseimbangan bermasyarakat. Di sini kami merangkum 4 tujuan hukum secara umum, yaitu 1. Melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang terakhir, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Masuk ke tipe negara hukum. Tipe negara hukum terbagi menjadi 3, yaitu negara hukum liberal, negara hukum formil, dan negara hukum material. Yang pertama, negara hukum liberal. Disebut juga sebagai negara klasik. Pada tipe ini, negara dilarang secara tegas mencampuri atau ikut campur dalam penghidupan sosial di masyarakat. Artinya, ada suatu pemisahan antara negara dengan masyarakatnya. Yang kedua, tipe negara hukum formil atau negara undang-undang. Disebut demikian karena penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan saja. Artinya, pemerintahan dan seluruh cabang pemerintahannya tunduk kepada hukum tertulis yang berlaku, seperti konstitusi dan undang-undang. Yang terakhir, tipe negara hukum material. Jika pada negara hukum formil hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan saja, negara hukum material tidak demikian. Pada tipe negara hukum ini, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hukum material tidak hanya dimaknai sebatas perundang-undangan, akan tetapi hukum dimaknai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai asas-asas dan nilai-nilai fundamental yang terakumulasi diyakini hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri hukum. Di sini kami menggolongkan ciri-ciri hukum berdasarkan beberapa pengelompokan. Yang pertama, ciri hukum negara Eropa kontinental yang mencakup adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administrasi. Yang kedua, negara hukum Anglo-Saxon mencakup supremasi hukum, kedudukan yang sama atau sederajat di mata hukum, dan hak-hak manusia dalam undang-undang. Ciri-ciri negara hukum yang ketiga,
yaitu negara hukum secara umum, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas, yaitu bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Indonesia sebagai negara hukum. Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu, Indonesia adalah negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negara dijamin, sehingga bisa tercapainya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penutup akan dibacakan oleh teman kita Khalisatu Saniyah. Kepada Khalisatu Saniyah dipersilahkan. Kesimpulannya, negara adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan kesepakat sekelompok masyarakat yang kemudian dinamakan warga negara dengan memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat. Hukum merupakan rules of the game, aturan-aturan permainan yang akan menyegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa berbuat sewenang-wenang. Tujuan hukum adalah tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan adanya keseimbangan bermasyarakat dan negara sebagai tempat untuk mewujudkan hal tersebut. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.